Malam. Jadi aku mau cerita kenapa aku di rumah terus dan gak pernah keluar rumah. Alasannya sih banyak ya. Yang pertama, aku takut dikata-katain seorang kaya lah. Soalnya pas itu aku pernah dibully sih. Ini aku ceritain aja di sini ya. kan pas kecil, sebelum aku punya adek, aku itu kan anak tunggal. Terus mamaku tuh ada niatan buat pindah rumah. 2 hari lagi itu pindah rumah. Nah, akhirnya pindah rumah. Pas pindah rumah gue itu ketemu teman baru. Nama teman barunya ini tuh beda. Gue sama dia itu temenan dari gua TK sampai sekarang. Tapi sekarang udah nggak temenan. Kelas 3 pun gua udah nggak temenan lagi sama dia. Kelas 2 pun gue masih temenan sih sama dia. Kita ada sahabatan 4 tahun. 4 tahun lagi. Kan gue pindah rumahnya tahun 2019 sampai 3 tahun. Gak tahu deh sampai berapa tahun. Terus ya kita ini ketemu teman baru lagi, namanya Mita. Tapi sayangnya ya beda, itu deket sama si Sipa. Sipa ini anaknya nakal, percuma alim tapi nakal, ajarinnya nggak bener. Terus beda, itu punya anak kucing. Dia ngaku-ngaku itu tuh kucing dia sama si Sipa. Mereka nemu di comberan. Terus mereka ambil, mereka cuci pakai air dingin. Itu dingin banget. Terus gua ambil dong, walaupun gua ditahan-tahan lah buat jangan ngambil kucing itu. Terus gua ambil. Pas gua ambil, gua cari dong siapa pemilik kucing ini. Terus gua ketemu orang yang namanya Mita. Gue juga ketemu orang yang namanya Alika sama Mita ini baru ketemuan. Terus gue diajakin sama mereka temenan deh. Pas temenan beda tahu kalau gue tuh juga udah punya teman baru. Akhirnya si beda ini join gue sama si Alika sama Mita. Tapi sayangnya Alika ini tuh disuruh ke pondok. Bukan disuruh, ding bener, pondok. Dia ini pondok. Pas dia pondok berapa tahun atau berapa bulan, balik dia tuh sifatnya udah berubah, udah nggak kenal Mita lagi. Jadi gue sahabatannya bertiga bareng beda sama Mita, bareng sama gua. Kita ini ya bertiga itu selalu kemana-mana, naik sepeda bareng. Dulu ya beda itu nggak punya sepeda sampai dikatain miskin. Terus ya gue dulu tuh percaya diri banget kalau gue tuh bisa nolongin beda dengan cara apapun itu, kayak ngasih uang lah 2.000, 5.000. Soalnya dia jarang dikasih jajan sih sama mamanya. Gue kasih dong sisa uang jajan gue ke dia. Pas gue kasih uang jajan ke dia, si Mita ini tiba-tiba pindah. Soalnya dia udah SMP. Suara gue soalnya tadi kecil.
gue sering ngasih uang ke Beda. Terus kita jadi teman deket dong bertiga. Tapi sayangnya ya Mita ini disuruh ya ding bener typo dikit kata-katanya. Ini bukan cerita dibuat-buat ya, tapi ini beneran. Terus Mita ini anak tunggal. Terus dia tuh nggak punya bapak. Bapaknya udah dia masih punya emak. Kalau bapak sama emaknya itu pisah rumah gitu loh. Jadi si Mita ini anak tunggal, tapi dia punya om. Nama omnya aku lupa sih. Pokoknya ya, gue ini sering ngabisin waktu bareng sama Mita sama Beda. Kita tuh sering main pagi-pagi sampai malam. Dari pagi nih ya, kita kumpul jam 9. Kalau enggak jam 10 lah. Kita kumpul. Terus ntar kita jalan-jalan naik sepeda, muter-muter. Terus kita jajan es krim berdua lagi. Jajan es krim bertiga, naik sepeda bertiga, dikejar guguk bertiga, ketawa bareng. Terus ya adegan terus ya yang bikin sedih itu tahu-tahu itu 3 hari lagi pindah rumah. Terus juga 3 hari lagi itu masuk sekolah. Terus gue di situ kayak apa ya? Oh iya ya, bentar lagi kita ngabisin waktu bertiga kan di situ. Nah pas hari terakhirnya gue itu masih sekolah ya. Dia tuh masih sekolah. Pas gue kelas 3, Mita udah pindah. Gue dikasih tahu sama Beda. Ternyata Beda juga sibuk. Cuma bisa ngasih tahu itu doang sih kalau si Mita udah pindah. Terus ya kan HP gue dulu rusak. Jadi mau nggak mau gue harus pakai HP bapak gue buat menghubungi Mita. Terus gue minta nomornya ke Beda, dikasih lah nomor Mita gue. Terus gue chat Mita, kita curhat bareng, kita bikin grup. Terus kayaknya ya HP-nya Mita itu rusak, nggak bisa dihubungin. Soalnya pas aku chat terakhir kali tanggal berapa, tahun berapa itu udah nggak bisa. Centang satu warna putih, ada PP-nya sih. Dulu tuh ya kenangannya indah banget, selalu main kucing bareng, ketawa bareng. Ya sekarang udah berubah lagi sih. Aku nggak tahu sekarang Mita kayak mana. Ya kalau si Beda sih masih ada ya, dia udah SMP. Dia dia udah SMP. Tapi pas Mita pindah kan gua harap ya Beda itu gak temenan sama orang lain gitu, sama siapa gitu. Tapi ternyata dia malah ngingkar janji itu. Gue bilang ke Mita, Beda udah bukan sahabat kita lagi. Karena karena Beda ini udah ngingkarin janji. Kalau Mita udah pindah rumah atau pindah sekolah gitu ya, kita ini gak boleh cari sahabat baru, tetap bertiga gitu. Tapi sayangnya dia malah ngingkar janji gitu, jangan cari sahabat baru.
tapi dia malah cari sahabat baru. Nama sahabatnya ini Misha, orangnya kutuan. Kan mak gue benci banget ya sama kutu, bodoh kontrol. Emang mak gue ini benci banget kan sama kutu. Akhirnya kalau gue main itu gue harus pakai kerudung biar nggak kena kutu lah. Terus pas beda temenan sama Meisha, si beda itu sekarang jadi kutuan, banyak kutunya. Terus ya mereka tuh suka bisik-bisikin gua kalau gua lagi apa, kalau gua datang, gue tuh ngeliat mereka bisik-bisik terus tiap hari. Terus juga sama ketua lagi ketawa bareng mereka berdua, iya Misha sama beda. Terus gue tuh ngerasa apa gue dilupain ya. Terus ya terus gue itu berapa minggu lah nggak keluar rumah. Pas gue keluar ya gue temenan lah sama beda sama Misha lagi. Terus ya mereka kasih tahu gue ada film baru namanya itu Magic 5. Gue tuh disuruh milih mau karakter apa atau peran apa gitu. Terus ya mereka berdua ini kan berpasang-pasangan, Rasya sama Mala. Rasya sama Mala itu beda. Terus sisa satu dong, yaitu si Ebi. Gue pengen milih Ebi tapi sayangnya udah diambil sama yang lain. Gue kesel banget ngerasa gak dianggap. Terus gue bilang dong ke Misha, kamu gak usah rakus begitu, aku juga mau dong satu yang cowok. Terus kata Misha, gak boleh, yang cowok itu kan punya aku. Soalnya Magic 5 dulu ya, Magic 5 itu terkenal. Tapi sekarang udah enggak sih, diganti sama JKT. Ya itulah nasibku yang sangat malang. Makanya itu aku nggak mau ngonten di luar rumah. Pengen sih ngonten di luar rumah. Terus ya kan kata beda itu nggak suka sama orang yang tukang ngambek kan. Sedangkan gue ini anak itu tukang ngambek terus juga susah diatur. Terus gue tuh pernah sempet berantem sama Misha cuma gara-gara gue tuh disangka gak mau kutuan. Dan gue tuh pernah ngajarin Misha gimana cara bikin rumah di Sakura. Gue ajarin dia, tahu-tahu dia malah ngecek gue, gak mau kutuan ya. Nggak mau lah, masa maksa banget sih buat jadi apa, kalau biar gue ikutan kutuan juga kan kesel. Nah akhirnya gue berantem sama Misha. Nah pas gue berantem beda ini tahu, akhirnya dia bubarin grup. Akhirnya dia bubarin grup, terus nyuruh gue jangan pernah temenan lagi. Ya udahlah, gue disitu nggak temenan. Akhirnya gue nggak temenan. Nah pas udah selesai itu, tahu ya malam-malamnya kan gue lagi petik gitu ya, daun belimbing buat gue jadiin mainan lah.
Terus gue ketik-ketikin satu-satu, nggak sengaja blimbing satu jatuh. Terus ketahuan dong gue sama Beda sama Meisha juga. Terus Meisha bilang begini, iya ada yang maling. Terus gue dibilang kayak gini nih sama mereka, ih dasar lu sok kaya mentang-mentang punya rumah tingkat. Tahu nggak sih, ini kata Beda ya, tahu nggak sih rumah itu ya sebenarnya itu bukan punya rumah neneknya dia, tapi punya nenekku. Terus gue tuh turun ke bawah, terus ngelempar blimbing yang udah gue petik dari atas tadi. Nah pas gue ambil terus gue lempar, kena mata. Terus tahu-tahu kan nangis ya, gue kabur tuh. Besokannya ya malam-malam gue ini dikatain lagi sama mereka, itu tuh yang udah ngelempar blimbing terus kena matanya si Beda. Mana mereka bawa geng-gengnya lagi kan gue takut karena mereka juga bawa gengnya. Nah terus gue bilang, apa sih bawa temen lu? Terus teman adek gue datang buat main ke rumah gue gitu. Terus juga gue lagi dekor rumah. Itu gue disitu berantem habis-habisan sama dia. Gue disangkain caper main sama cowok. Terus gue bilang dong ke teman-teman adik gue kayak gini, lah emang gue main sama kalian? Terus ada satu yang jawab, enggak di pede lu gitu kan katanya. Terus siapa ya yang bilang kayak gitu tuh, kayak gini nih, dia tuh bilang kayak gini, siapa juga sih yang iri? Dia bilang, siapa juga sih yang iri? Lagian gak ada ya yang iri sama lo tuh. Terus gue gak percaya, tapi gue ya udah lupain aja. Terus pas gue lagi dekor rumah Toka Boka, tau kan yang dekor rumah Toka Boka itu, gue dekor terus diganggu lagi dong sama dia. Dan itu tuh risih banget, gila. Lu bayangin orang lagi bikin konten dekorasi rumah Toka Boka, dianya malah ganggu, kan jadinya nggak seru gitu loh. Gue kesel sih sebenci-bencinya, gue kesel banget. Akhirnya gue situ ya udahlah biarin, orang iri juga kan, gue bilang kayak gitu. Besokannya mereka udah nggak ngata-ngatain gue lagi. Tricky, bentar ya, anjay. Besokannya mereka udah nggak ngata-ngatain gue, tapi gue itu masih kesel banget sama mereka. Kenapa mereka bisa ngatain gue sampai segitunya? Kalau gue tuh caper, berharap caper. Orang mereka kok yang bareng sama gue. Bercanda, mereka kok ya yang datang ke rumah gue buat main bareng sama adik gue ya. Stres loh. Jatuh. Oke, enggak. Bangsat. Acu malaka.
Gimana nggak kesel coba? Lu bayangin deh sama lu dibully habis-habisan cuma gara-gara lu suka ngambek gitu doang. Si Misha kan anaknya ya kan mereka pernah ya ngajakin gue itu buat ke Puri jalan kaki. Akhirnya gue ngikutin mereka. Pas gue ngikutin mereka malah ninggalin gue. Terus gue ketemu dong satu geng ini. Mereka ini jago main FF. Terus mereka ini mau temenin gue buat pulang, soalnya gue sama dia tuh searah gitu loh pulang ke rumah. Terus di situ gue kesel parah deh. Sekesel-keselnya sampai gue ditinggal dong di Puri. Gimana gak kesel coba? Bangsat emang. Acu Malaka, anjir Malaka. Jauh banget ya, udah amat. Pendek juga. Bayangin lu ditinggal di Puri ya sendirian di situ, kayak orang kebingungan. Kesel banget sumpah, gila. Gimana gak kesel coba, orang gue ditinggal di Puri sendirian. Untungnya ya gue ketemu orang baik yang mau nemenin gue pulang. Untungnya searah loh rumahnya. Kalau nggak searah dah lah pulang jalan kaki sendiri, gue lari-larian. Terus ya besokannya gue tuh tetap mau temenan sama mereka. Terus gue bilang dong ke mereka, kenapa kalian kemarin ninggalin aku? Terus mereka nggak jawab apa-apa, tapi mereka bilang kayak gini, oh iya kak, sorry ya maaf ninggalin gitu. Udah gitu doang. Kesel banget dah, gua ditinggal di Puri sendirian, dibully habis-habisan. Terus ya gue tuh berantem lagi dan gue tuh bikin grup baru. Terus kita marahan lagi, balikan, marahan lagi, terus maafan. Nah ini untuk terakhir kalinya. Kenapa gue berantem lagi sama dia? Karena tanya sama dia sendiri. Iya kok, padahal ya gue tuh cuma bercanda. Beda, lo tuh nggak cocok ya buat masuk ke grup. Kan tuh cuma bercanda ya, cuma buat prank. Terus kata dia, oh ya udah. Tahu-tahu dia malah ngapus nomor gua. Pas gua chat, lah kok gak bisa. Terus gue di situ udahlah marah, semarah-marahnya gua. Gua di situ marah semarah-marahnya gua pokoknya. Dan akhirnya gua nggak temenan lagi sih sama dia. Sampai sekarang malah gua nggak temenan. Tapi pas itu dia pernah ngajakin gua main lagi. Tapi di situ gua nggak mau, soalnya mereka mainnya circle-circlean. Sorry. Dan gue tuh gak mau temenan sama orang yang tukang bully, apalagi yang suka ninggalin. Ngeselin banget sih. Pas itu juga kan kita belajar bareng. Tahu-tahu Mesya ngambek cuma gara-gara
Si Beda bawa buku, gua bawa buku. Bukunya itu buku buat nyatet itu loh, nyatet rangkuman. Nah sedangkan si Meisha ini nggak bawa, dan dia juga nggak bawa pulpen, nggak bawa buku tema juga. Terus dia ngapain datang coba? Ini terus ya, gue tuh ngasih buku tema gue ke dia. Kebetulan gue tuh bawa buku tema 2. Gue kasih dong 1 ke Meisha buat dia baca-baca sama nulis rangkuman. Nah pas dia nulis, tahu-tahu pulpen gue dibanting dong sama dia. Dia bilang begini, ih nggak nyata, udahlah tuker sama yang ini aja. Terus gue bilang, itu kan pulpen terakhir aku. Gue nggak ada pulpen lagi sih selain 2 pulpen itu yang udah Meisha pakai. Nah terus dia bilang begini, ih apaan sih pulpennya jelek. Udahlah aku nggak mau nulis. Tahu-tahu dia ngambek pulang ke rumah. Terus ternyata ya gue nggak tahu kalau Beda sama Meisha ini bikin grup baru tanpa gue kesel sih. Dan akhirnya gue nggak temenin sih sama dia. Shit, sekop men. Itu juga kan mereka nyamper gue buat ngajakin main lagi, tapi gue nya kan nggak mau. Terus dia ini bawa circle-nya. Mereka ini bawa circle-nya mereka sambil ngejek gue begini, yuh cupu lu mah, ayo udah main aja nggak apa-apa. Dan gue tuh nolak. Setiap mereka jalan ya depan rumah gue itu pura-pura nggak kenal mereka, dan gue tuh ngapus semua ingatan gue. Lu bayangin coba, lu jadi gue, seberapa kejamnya dunia ini. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, bukan kejahatan dibalas dengan beribu-ribu kebaikan. Hello, hidup ini tuh bukan sinetron ya, sorry. Manusia boleh dibodoh-bodohin kecuali Tuhan. Ups. Nasiblah malam begitu. Tapi emang ada kata pak saya peduli? Tidak ada. Gue aja nggak peduli kok sama dia. Ya walaupun padahal dia udah neraktir gue ya. Dia udah neraktir gue berapa ribu. Cuma 1.000 doang sih. Sorry, ntar udah belok. Apa ini dah bicara kalian? Sakit banget coy hidung gua. Di pede lu, gue nungguin lu. Sakit coy hidung gua.
siapa sangka kesel banget gua. Misal gue kenal dia dari awal sampai akhir. Sorry, dunia itu emang kejam sih. Mendingan temen real atau temen online. Gue sih mending gak ada temen ya. Soalnya gue juga punya kan keluarga on-onan gitu, keluarga online lah. Keluarga online yang cucu cuma pura-pura jadi orang tua padahal mah bukan. Ya, gue punya keluarga terus ya mereka itu merawat gue dengan setulus hati, kayak anggap anak sendiri gitu loh. Jatuh satu jatuh semua, bajingan emang. Kita pindah map sebatas ini. Dan gue itu kan punya keluarga on-onan, mereka tuh nganggap gue sebagai anak real gitu loh. Dan gak beberapa hari kemudian datanglah adek pungut. Nama adek pungutnya ini tuh Gien itu nama bagus dia sih, Gendis namanya. Terus ya, gue kira nih ya pas kedatangan Gendis mungkin hidup gue ya yang sebagai keluarga on-onan itu, yang sebagai keluarga online berharap jadi apa ya, jam dan gue harap ya hidup gue tuh pas kedatangan Gendis itu bakal semakin membaik. Ternyata enggak, malah semakin memburuk. Gue terkadang suka dicuekin. Ya gue nggak tahu lah salah gue di mana. Padahal ya kan abang on gue ini itu suka sama kakak on gue. Akhirnya gue bilang dong, terus gue dibilang ih cepu. Besokannya gue langsung dicuekin dan gue keluar dari grup itu dan nggak mau pernah, dan gue nggak mau lagi nganggap mereka sebagai keluarga on. Dah. Terus ya kan si Papa N-ku kan ngechat terus nggak aku jawab sih. Dia bilang begini, kamu udah tahu belum muka mamamu kayak mana? Dan gue nggak mau tahu sih mukanya kayak mana. Walau nggak sih, dan gue nggak mau tahu gimana mukanya. Pokoknya gue tetap kesel sama Maon. Udah amat mau gue dimasukin kemana kek, gue tetap bakal keluar dan maksa untuk keluar. Emang Papa Onnya nggak tahu ya? Kalau ditanya, Kak, emang Papa Onnya nggak tahu ya hidupnya kayak mana? Berisik banget sih yang main bola. Terus ya, kan Papa N bilang kayak gini, dia tuh bakal pergi selama beberapa bulan, 6 bulan.
babi asu. Emang Papa Onil nggak tahu Kak? Tahu sih, nggak canda, nggak tahu sebenarnya. Udah lah, lupain itu aja semuanya, capek gua. Hidup ini tuh emang gak ada yang praktis, banyak musuh, banyak sinetron. Hidup ini tuh ya nggak sebagus yang lo pikirin lah, menurut gue ini ya. Teman-teman gue itu jahat semuanya, gak ada yang baik kayak di sinetron. Baik tato jadi jahat. Mending temenan sama yang kasar gak sih, yang omongannya kasar tapi gak suka ngomongin kalian. Mending temenan sama yang kasar deh. Soalnya ya temenan sama yang orang ngomong apa ya, ya kalau kita temenan sama orang yang mulutnya kasar banget, yang suka ngomong kasar dan kayak bangsat, terus juga bodoh, blokon, itu asik tahu kalau diajak temenan. Soalnya ya dia tuh nggak suka soalnya ya dia itu mungkin menurut gua aja, kalau orang yang suka ngomong kasar itu tuh dia nggak suka ngomongin kita juga gitu. Malahan dia tuh suka ngebaik-baikin kita, ngelebih-lebihin kita. Misalnya ya, misalnya kalian ini punya teman, mulutnya itu kasar banget, ajakin temenan deh, seru tahu. Ajakin lah coba temenan, asik tahu kalau punya teman kasar tuh mulutnya. Jadi mungkin ya menurut gua, orang yang suka ngomong kasar pasti ya dia tuh gak bakal ngomongin kita. Gue percaya sih. Baik dia mah. Nice. Jadi gimana menurut kalian? Hidup gue miris atau bukan? Ya akhirnya gue mau miris semua hidupnya, gue jamin. Gue tuh gak suka sama orang yang ngomong sama orang gue nggak suka sama orang yang apa ya, yang polos gitu. Kenapa? Alasannya coba sebutkan. Ya nggak suka aja gitu. Gini polos 3 mungkin.
Gue mau main Cowboy Uwe, mau namatin tapi nggak bisa. Tahu ah bad mood. Bye bye, makasih udah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe.